Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring ini dengan lancar. Yang saya hormati Bapak Ridho Riyadi MPDI selaku dosen mata kuliah Filsafat Islam kelas A. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Sejarah Ikhwan As-Safa dan Pemikiran Filsafatnya, yang beranggotakan saya sendiri Karimah NIM 2119344, Humairatu Zahra NIM 2119377, dan Rafiqah NIM 2119354. Selanjutnya, pengertian sejarah Ikhwan As-Safa. Sejarah Ikhwan As-Safa adalah sebuah perkumpulan para mujtahidin yang bergerak dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Ikhwan As-Safa berarti persaudaraan yang suci dan bersih yang dilakukan secara tulus dan ikhlas dalam menuju ridha ilahi. Organisasi Ikhwan As-Safa mengajarkan tentang dasar-dasar agama Islam yang didasarkan ukhuwah Islamiyah, yakni suatu sikap yang memandang iman seseorang muslim tidak akan sempurna kecuali jika ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Sedangkan ada informasi lain yang menyatakan bahwa organisasi ini didasarkan oleh kelompok masyarakat yang terdiri dari para filosof. Organisasi tersebut bersifat rahasia dan memiliki misi politis. Nama-nama dari anggota organisasi tersebut diantaranya yaitu Abu Sulaiman, yang kedua yaitu Abu Hasan Ali Ibnu Hanin Al-Banjari, yang ketiga yaitu Abu Ahmad Al-Makhraji, yang keempat yaitu Al-Kufi, dan yang terakhir yaitu Zaid Ibnu Rifa'ah. Yang melatar belakangi kemunculan Ikhwan As-Safa yaitu keprihatinan terhadap pelaksanaan ajaran Islam yang tercemar oleh ajaran-ajaran di luar Islam. Ikhwan As-Safa menyusun sebuah buku yang berjudul Rasail Ikhwan As-Safa wa Al-Khullah Al-Wafa, yang mana buku-buku itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, 14 risalah tentang matematika yang mencangkup geometri, astronomi, musik, geografi, teori, dan praktek seni logika. Yang kedua yaitu 17 risalah tentang fisika dan ilmu alam, yang mana di antaranya meliputi genealogi, mineralogi, botani, hidup dan matinya alam, senang dan sakitnya alam, keterbatasan manusia, dan kemampuan kesadaran. Yang ketiga yaitu 10 risalah tentang ilmu jiwa, meliputi metafisika madhab, Pitagorisme, dan kebangkitan alam. Yang keempat yaitu 11 risalah tentang ilmu-ilmu ketuhanan yang mencangkup kepercayaan dan keyakinan hubungan alam dengan Tuhan, keyakinan Ikhwan As-Safa, kenabian dan keadaannya, terus tindakan rohani, bentuk kontribusi politik, kekuasaan Tuhan, magic, dan jimat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiqah NIM 2119354 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pemikiran filsafat Ikhwan As-Safa. Poin kedua ini, poin B, pemikiran konsep pendidikan Ikhwan As-Safa. Menurut Ikhwan As-Safa, aktivitas pendidikan dimulai sejak sebelum kelahiran, sebab kondisi dari bayi dan perkembangannya sudah dipengaruhi oleh keadaan kehamilan dan kesehatan sang ibu yang hamil. Dengan demikian, perhatian pendidikan harus sudah diberikan sejak masa janin dalam rahim. Dalam sejarah Islam, kelompok ini tampil eksklusif dalam gerakan reformatif pendidikannya. Karena itu, mereka adalah ta'limiyun atau pengajaran. Dalam melangsungkan kegiatan keilmuannya, organisasi ini memandang pendidikan dengan pandangan yang bersifat rasional dan empirik, atau perpaduan antara pandangan yang bersifat intelektual dan faktual. Nah, cara mendapat ilmu yaitu ketika lahir, jiwa tidak memiliki pengetahuan sedikit pun. Proses perolehan pengetahuan manusia digambarkan Ikhwan As-Safa secara dramatis dilakukan melalui perlimpahan.
Proses perlimpahan itu bermula dari jiwa universal kepada jiwa manusia setelah berlebih dahulu melalui proses imanasi. Secara berproses, manusia mulai menerima rangsangan dari alam sekitarnya. Pengetahuan umum dapat diperoleh dengan 3 cara, yaitu dengan penca indera, kedua dengan akal prima atau berpikir murni, yang ketiga melalui inisiasi. Kedua yaitu tipe ideal guru. Nilai seorang guru tergantung pada caranya menyampaikan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, mereka mensyariatkan agar guru memiliki syarat-syarat yang sesuai dengan sikap dan pandangan politik Ikhwan As-Safa serta sesuai pula dengan tujuan penyiaran dakwahnya. Keberhasilan siswa tergantung pada guru yang cerdas, baik akhlaknya, lurus tabiatnya, bersih hatinya, menyukai ilmu, bertugas mencari kebenaran dan tidak bersifat fanatisme terhadap suatu aliran. Dalam pola klasifikasi lain tentang jenjang dakwah kelompok Ikhwan As-Safa terbagi menjadi: pertama, al-abrar al-ruhama, yang baik pengasih, yaitu anggota kelompok yang berusia 15 tahunan. Mereka mempunyai karakteristik jernih jiwa, murah hati, manis kata, dan cepat paham. Yang kedua yaitu al-akhyar al-ruhama, yang terpilih mulia, yaitu anggota kelompok yang berusia 30 tahunan. Mereka berciri konser terhadap ikhwan, murah hati, lembut, santun, dan peduli pada ikhwan. Yang ketiga yaitu al-fudola atau al-kiram, yang mulia terhormat, yaitu anggota kelompok yang berusia 40 tahunan, berciri otoritatif, direktif, dan pemersatu atas pertentangan yang ada dengan cara bijak, santun, dan rekonstruksif. Yang keempat yaitu al-balighun malakutallahi, yang telah mencapai malakut Allah, yaitu kelompok yang berusia 50 tahunan, berciri kepasrahan total, keteguhan jiwa, dan penyaksian kebenaran. Ikhwan As-Safa memberikan sumber pengetahuan menjadi 4 dimensi. Yang pertama, kitab suci yang diturunkan, misal Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Yang kedua, kitab-kitab yang disusun oleh para hukama atau orang-orang bijak dan filosof, baik berupa matematika, fisika, kealaman, sastra, dan filsafat. Yang ketiga yaitu alam, yakni bentuk empiris atau phenomenon, yang segala yang sesuatu sebagaimana adanya. Keempat yaitu perenungan alam semesta dan tata aturan kosmiknya, atau sering disebut dengan noumenon, ragam dan macamnya, serta kaitan fungsinya dengan kenyamanan empiris. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Pemikiran global Ikhwan As-Safa atau ciri-ciri pemikiran modern. Menurut Majid Fahri, dalam bukunya mengenai sejarah filsafat Islam menyatakan bahwa golongan Ikhwan As-Safa adalah golongan dalam filsafat yang menyatakan bahwa filsafat itu bertingkat-tingkat, yaitu 1. Cinta ilmu, 2. Mengetahui hakikat wujud-wujud menurut kesanggupan manusia, berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu. Lapangan filsafat ada 4, yaitu matematika, logika, fisika, dan ilmu ketuhanan. Ilmu ini mempunyai 4 bagian. 1. Mengenai Tuhan. 2. Ilmu kerohanian, yaitu malaikat-malaikat Tuhan. 3. Ilmu kejiwaan, yaitu mengenai roh-roh dan jiwa-jiwa yang ada pada benda alam. 4. Ilmu politik, yaitu politik kenabian, politik pemerintah, politik umum, politik khusus atau rumah tangga, dan lain-lain. Dapat disimpulkan bahwa golongan Ikhwan As-Safa tidak dilainkan bagian amalan. Ini keseluruhannya dimasukkan dalam bagian ketuhanan. Di samping itu mereka juga memasukkan politik kenabian dan ilmu keakhiratan pada partikel-partikel yang baru. Di samping itu, Ikhwan As-Safa juga memadukan agama-agama yang berkembang pada waktu itu dengan berasaskan filsafat seperti Kristen, Majusi, Yahudi, dan lain-lain. Karena menurut mereka tujuan agama adalah sama, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan.
Menurut Ikhwan As-Sofa, perbedaan-perbedaan keagamaan Ikhwan bersumber dari faktor-faktor yang kebetulan seperti ras, tempat tinggal atau keadaan zaman, dan dalam beberapa kasus faktor temperamen dan susunan personal. Karena itu, agama gabungan yang mereka maksud akan menjadi pegangan dalam negara yang mereka impikan. Lebih jelasnya ada beberapa pemikiran filsafat dan Ikhwan As-Sofa, yakni sebagai berikut. 1. At-Taufiq dan At-Talfiq. Pemanduan filsafat dan agama. Ikhwan As-Sofa berusaha memadukan atau rekonsiliasi atau disebut dengan talfiq, agama dengan filsafat dan juga agama dengan agama-agama yang ada. Usaha ini terlihat dari ungkapan mereka bahwa syariat telah dikotori dengan berbagai macam kejahilan dan dilumuri filsafat. Kemudian mereka mengklaim bahwa apabila dipertemukan antara filsafat Yunani dan syariat Arab, maka akan menghasilkan kesempurnaan. Sebenarnya pendapat mereka untuk mempergunakan takwil dalam memahami ayat Al-Quran yang mustasbih merupakan pendapat yang sama di kalangan para filsuf. Menurut filsuf agama adalah tepat untuk melambangkan secara inderawi agar mudah dipahami oleh kaum awam. Jika tidak demikian, tentu banyak ajaran agama yang mereka tolak karena mereka tidak memahami isinya al-kizab li maslahah al-nas. Ikhwan As-Sofa berusaha memadukan filsafat dengan agama dengan menurunkan dan mentafsirkan dan ilmu pengertian dari puncak spekulatif murni yang tidak dapat dijangkau menengahi tingkat kepercayaan yang telah ada. Tingkat yang cocok bagi orang-orang pilihan dan bagi orang-orang kebanyakan yaitu tingkat kepercayaan yang cocok bagi keduanya yang berakar pada akal, dipotong oleh kitab suci dan dapat diterima oleh semua orang pencari kebenaran. Menurut Dr. Hamshimsyah dalam bukunya Filsafat Ilmu, Ikhwan As-Sofa berusaha memadukan antara agama dengan filsafat dan juga antara agama-agama yang ada. Tampaknya Ikhwan As-Sofa menempatkan filsafat di atas agama mereka, mengharuskan filsafat menjadi landasan agama yang dipadukan dengan ilmu. Menurut mereka, ungkapan Al-Quran yang berkonotasi inderawi dimaksud agar cocok dengan tingkat nalar orang Arab Badui. Sedangkan bagi yang pengetahuan yang lebih tinggi dan diharuskan memakai takwil dari pengertian lafzi dan inderawi. Filsafat metafisika adapun mengenai ketuhanan, Ikhwan As-Sofa melandasi pemikiran kepada bagian. Menurut mereka, ilmu bilangan adalah lidah yang mempercayakan tentang tauhid, al-tanzih dan meniadakan sifat dan tasbih, serta dapat menolak sikap yang mengingkari keesaan Tuhan. Dengan kata lain, pengetahuan tentang angka membawa kepada pengakuan tentang keesaan Tuhan. Karena apabila angka 1 rusak, maka rusaklah semuanya. Selanjutnya mereka katakan angka 1 belum angka 2 dan dalam angka 2 terkandung pengertian kesatuan. Dengan istilah lain, angka 1 adalah angka pemula dan ia lebih dahulu dari angka 2 atau angka lainnya. Karena itu keutamaan terletak pada yang dahulu, yakni angka 1, sedangkan angka 2 dan lainnya terjadi kemudian. Karena itu terbuktilah bahwa yang esa adalah Tuhan lebih dahulu dari lainnya seperti dahulunya angka 1 dari angka yang lain. Ikhwan As-Sofa juga melakukan al-tanzih, meniadakan sifat dan tasbih kepada Tuhan. Tuhan adalah pencipta segala yang ada dengan cara al-faid atau emanasi dan memberi bentuk tanpa waktu dan tempat. Cukup dengan firman-Nya kun fakana, maka akan segala yang dikehendakinya ia berada pada segala sesuatu tanpa berbaur dan bercampur, seperti adanya angka 1 dalam tiap-tiap bilangan. Demikian pula Tuhan tidak ada menyamai dan menyerupainya, tetapi ia jadikan fitrah manusia untuk dapat mengenalnya tanpa belajar.
jadi berhubungan dengan alam materi secara langsung, sehingga kemurnian tauhid dapat pelihara dengan sebaik-baiknya. Lengkapnya rangkaian proses emanasi adalah Allah Maha Pencipta, darinya timbullah 12. 1. Akal pertama atau akal aktif, al-aql wa al-fa'la. 2. Jiwa universal, al-nafs al-kulliyah. 3. Materi pertama, al-hayula al-ula. Keempat, potensi jiwa universal, at-tabi'ah al-fa'ilah. 5. Materi absolut atau materi kedua, al-jism dan al-mutlaq. Keenam, alam planet-planet, alam al-falak. 7. Materi gabungan yang terdiri dari mineral, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Kedelapan, mahiyah di atas bersama zat Allah yang mutlak. Sempurnalah jumlah bilangan menjadi 9. Angka 9 ini membentuk substansi organik pada tubuh manusia, yaitu ada tulang, sumsum, daging, urat, saraf, kulit, rambut, dan kuku. 13. Salah satu pemikiran Ikhwan As-Sofa yang mengagumkan adalah rentetan emanasi ke-8. Mereka telah mendahului Charles Darwin 1809 sampai 1882 Masehi tentang rangkaian kejahatan alam secara evolusi. Menurut mereka, alam mineral, alam tumbuh-tumbuhan, alam hewan merupakan satu rentetan yang sambung menyambung. Objek-objek fisik tersusun atas 4 unsur yang menimbulkan melalui perantara 4 kualitas utama. Objek-objek gabungan di dunia ini yaitu mineral, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Jadi tingkatan penciptaan yang paling rendah adalah mineral, dan paling tinggi pencapaian puncaknya pada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang merupakan tapal batas antara urutan malaikat dan hewan. Tentang logika, As-Sofa mengajukan konsep alur berpikir yang lurus, yaitu urutan berpikir sistematis. 1. Analisis atau al-tahlil untuk mengetahui objek inderawi secara rinci. 2. Di definitif al-had untuk mengetahui hakikat spesies nau. 3. Deduktif al-burhan untuk mengetahui benus al-jins. Filsafat jiwa, jika manusia bersumber dari jiwa universal dalam perkembangannya, jika manusia banyak dipengaruhi materi yang mengitarinya, agar jiwa tidak kecewa dalam perkembangannya, jiwa dibantu oleh akal yang merupakan daya bagi jiwa untuk berkembang. 4. Filsafat moral. Adapun tentang moral Ikhwan As-Sofa yang bersifat rasionalitas. Untuk itu suatu tindakan harus berlangsung bebas merdeka. Dalam mencapai tingkat moral dimaksud seorang harus melepaskan diri dari ketergantungan materi. Harus memupuk rasa cinta untuk bisa sampai kepada ekstase. Percaya tanpa usaha, mengetahui tanpa berbuat adalah sia-sia. 5. Filsafat angka atau bilangan. Tujuan Ikhwan As-Sofa membicarakan bilangan untuk mendemonstrasikan bagaimana sifat bilangan itu bila diterapkan pada sesuatu, sehingga siapa saja yang mendalami bilangan dengan segala hukum-hukumnya, sifat-sifat dasarnya, jenis-jenisnya, sepsi-sepsinya, dan sifat-sifat khususnya akan memahami kuantitas jumlah macam-macam yang beraneka, spesies mereka, dan kebijaksanaan yang mendasari kuantitas-kuantitas mereka yang khusus, serta alasan mengapa mereka tidak lebih dan tidak kurang. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.